Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Atif Azali dari kelas 2C Tambang, NIM 2021D1D087. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang makalah Pancasila dalam Arus Sejarah Bangsa Indonesia. Pendahuluan, latar belakang. Pancasila merupakan dasar negara Indonesia. Pancasila dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia bukan sesuatu yang baru, melainkan sudah lama dikenal sebagai bagian dalam nilai-nilai budaya kehidupan bangsa Indonesia. Kemudian lama dikenal sebagai bagian dalam nilai budaya. Pancasila digali dan berasal dari nilai pandang hidup masyarakat Indonesia. Sejak zaman dahulu, wilayah-wilayah di Nusantara ini mempunyai beberapa nilai yang dipegang teguh oleh masyarakatnya. Nilai-nilai Pancasila berdasarkan teori kausalitas yang diperkenalkan Noto Nagoro. Munculnya permasalahan yang mendera Indonesia memperlihatkan telah tergerusnya nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Urgensi pendidikan Pancasila di perguruan tinggi yaitu agar mahasiswi tidak tercabur dari akar budayanya sendiri, agar mahasiswa memiliki pedoman atau kaidah penuntun dalam berpikir dan bertindak dalam kehidupan sehari-hari dengan berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Mahasiswa sebagai pemegang tongkat estafet kepemimpinan agar tidak mudah terpengaruh oleh paham asing yang negatif. Pembahasan menelusuri konsep dan urgensi Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia dalam periode pengusulan Pancasila. Jauh sekali sebelum periode pengusulan Pancasila, cikal bakal munculnya ideologi bangsa itu diawali dengan lainnya rasa nasionalisme yang menjadi pembuka ke pintu gerbang kemerdekaan bangsa Indonesia. Ahli sejarah Sartono Kartodirjo sebagaimana yang dikutip oleh Mosar Pabotinggi dalam artikelnya yang berjudul Pancasila sebagai modal rasionalitas politik. Kepada masa sekarang ini perlu ketahui bahwa perumusan Pancasila itu pada awalnya dilakukan dalam sidang BPUPKI pertama yang dilaksanakan pada 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945. BPUPKI dibentuk oleh pemerintah penduduk Jepang pada 29 April 1945 dengan jumlah anggota 60 orang. Badan ini diketahui oleh Dr. Rajiman Weddiodiningrat yang didampingi oleh dua orang ketua muda yaitu Raden Panji Suroso dan Lehi Bangse. BPUPKI dilantik oleh Letjen Kumachi Harada, Panglima Tentara ke-16 Jepang di Jakarta pada 8 Mei 1945. Berdasarkan catatan sejarah, kelima butir gagasan itu Soekarno diberi nama Pancasila. Selanjutnya, Soekarno juga mengusulkan jika seandainya peserta sidang tidak menyutil angka 5, maka ia menawarkan angka 3 yaitu Trisila yang terdiri atas 1. Sosio-nasionalisme, 2. Sosio-demokrasi, dan 3. Ketuhanan yang Maha Esa. Menampung usul-usul seputar calon dasar negara, kemudian sidang pertama BPUPKI 29 Mei 1 Juni 1945 ini berhenti untuk sementara. B. Menanya alasan diperlukannya Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia budaya dapat membentuk identitas suatu bangsa melalui proses inkulturasi dan akulturasi. Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia merupakan konsekuensi dari proses inkulturasi dan akulturasi tersebut. Mengatakan bahwa Pancasila sebagai identitas kultural dapat ditelusuri dari kehidupan agama yang berlaku dalam masyarakat Indonesia. Pancasila sebagai pandang hidup bangsa Indonesia artinya nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, yakni kebenarannya, kebaikannya, keindahannya, dan kegunaannya oleh bangsa Indonesia dan menjadi sebagai pedoman bermasyarakat. Pancasila sebagai pandangan hidup berarti nilai-nilai Pancasila melekat dalam kehidupan masyarakat dan dijadikan norma dalam bersikap dan bertindak. C. Menggali sumber historis, sosiologis, politis tentang Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Sumber historis Pancasila. Nilai Pancasila sudah ada dalam adat istiadat, kebudayaan, dan agama yang berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia sejak zaman kerajaan dahulu. Dalam Encyclopedia of Filosofi disebutkan beberapa unsur yang ada dalam agama, seperti kepercayaan kepada kekuatan supranatural, perbedaan antara yang sakral, yang profan,
tindakan ritual pada objek sakral, sembahyang atau doa sebagai bentuk komunikasi kepada Tuhan. Nilai Pancasila sebagai sosiologis telah ada dalam masyarakat Indonesia sejak dahulu hingga sekarang. Salah satu yang terdapat pada masyarakat zaman dahulu dan masyarakat saat ini adalah nilai gotong royong. Hal ini disebabkan karena masyarakat secara bersama. D. Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. 1. Argumen tentang dinamika Pancasila dalam sejarah bangsa. Dinamika Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia memperlihatkan adanya pasang surut dalam pemahaman dan pelaksanaan nilai-nilai Pancasila. Misalnya pada masa pemerintah Presiden Soekarno, terutama pada 1960-an, Nasakom lebih populer daripada Pancasila. Pada zaman pemerintahan Soeharto, Pancasila dijadikan pembenar kekuasaan melalui penataran P4, sehingga pasca turunnya Soeharto ada kalangan yang mengidentikan Pancasila dengan PM4. Pada masa pemerintahan era reformasi, ada kecenderungan penguasa tidak respect terhadap Pancasila, seolah-olah Pancasila ditinggalkan. Penutup, jadi pentingnya Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia menunjukkan beberapa hal. Betapapun lemahnya pemerintah suatu rezim, tapi Pancasila tetap bertahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan betapapun ada upaya untuk mengganti Pancasila sebagai ideologi bangsa, tetapi terbukti Pancasila merupakan pilihan yang terbaik dari bangsa Indonesia. Pancasila merupakan pilihan terbaik bagi bangsa Indonesia karena bersumber dan digali dari nilai-nilai agama, kebudayaan, dan adat istiadat yang hidup dan berkembang di bumi Indonesia. Pancasila dianggap memiliki nilai-nilai kehidupan paling baik. Pancasila dijadikan dasar dan motivasi dalam sikap, tingkah laku, dan perbuatan dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Semua sila dari Pancasila tidak dapat dilaksanakan secara terpisah-pisah karena Pancasila merupakan satu kesatuan yang utuh dan saling berkaitan. Demikian yang dapat saya paparkan mengenai materi yang menjadi pokok bahas dalam makalah ini. Tentunya masih banyak kekurangan dan kelemahannya karena terbatasnya pengetahuan dan kurang rujukan atau referensi yang ada hubungannya dengan judul makalah ini. Saya banyak berharap para pembaca memberi kritik dan saran yang membangun kepada saya demi sempurna makalah ini dan penulisan makalah ini di kesempatan-kesempatan berikutnya. Semoga makalah ini berguna bagi saya, khususnya juga para pembaca pada umumnya. Sekian dari saya, Muhammad Ratib Ghazali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.